Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas pengelompokan penelitian. Di sini kita lihat berdasarkan sifat dan kegunaan hasil penelitian, maka penelitian bisa dikelompokkan dalam penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan hanya untuk menjawab rasa ingin tahu. Jadi, dia belum mempunyai kegunaan praktis di masa depan. Misalkan, sesuatu yang sangat dasar sekali, bagaimana sifat partikel X, misalnya, ditembakkan oleh elektron. Itu aplikasi mungkin tidak bisa kelihatan sekarang, tapi suatu saat orang mengembangkan sebuah display baru gitu. Sekarang kan ada LED, ada LCD dan sebagainya, maka mungkin dia akan mempunyai kemanfaatan praktis. Nah, ini dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu ya, mendapatkan sifat-sifat dari suatu benda misalkan. Kemudian ada penelitian terapan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk keperluan praktis atau memecahkan masalah yang ada di masyarakat, atau penelitian itu memperbaiki praktik-praktik yang sudah pernah ada. Jadi bagaimana mencangkul gitu. Mencangkul ada sisi ergonomikanya, bagaimana kenyamanan si operator atau si petani dalam mencangkul, kemudian bagaimana kalau dilakukan metode kerja baru, dirubah bentuk cangkulnya sehingga dia tidak cepat lelah dan lain sebagainya. Ini adalah penelitian terapan yang tujuannya adalah memperbaiki, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian ada penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang mengembangkan serta menyempurnakan hasil yang telah dicapai oleh penelitian terapan. Ini adalah penelitian pengembangan. Ini adalah contoh matriks penelitian berdasarkan tujuan dan kegunaan tadi. Sifat dan kegunaan maksud saya. Kalau penelitian dasar, maka komponen atau otoritasnya adalah ada di tangan peneliti. Dia ingin meneliti apa, dia ingin memahami apa, dia ingin mencari informasi tentang apa, otoritasnya ada pada peneliti. Pada penelitian terapan, maka peneliti mengembangkan sesuatu yang kemudian akan diberikan kepada pengguna, sehingga pengguna bisa mendapatkan hal yang lebih baik dari yang sudah pernah dia coba atau dia rasakan atau dia gunakan sebelumnya. Ada lagi penelitian pengembangan dari input yang diberikan oleh user atau pengguna, maka peneliti mencoba memperbaiki apa yang sudah digunakan oleh pengguna. Seperti itu. Hubungan penelitian terhadap disiplin ilmu pada penelitian dasar berorientasi sangat kuat kepada ilmu dasarnya. Sedangkan pada penelitian terapan, orientasinya sangat kuat kepada ilmu terapannya. Dan pada penelitian pengembangan, orientasinya sangat kuat kepada multidisiplin, penggabungan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Nah, bagaimana hubungan terhadap masalah yang spesifik? Pada penelitian dasar, barangkali tidak ada permasalahan yang spesifik ketika si peneliti ingin meneliti sesuatu. Bisa jadi penelitian itu hanya berangkat dari berbagai informasi yang sudah ada sebelumnya tentang sesuatu, kemudian peneliti ingin mengetahui sesuatu yang lain. Jadi bukan dari permasalahan real yang ada di lapangan. Sedangkan penelitian terapan muncul dari kesadaran akan adanya teknik yang baru, atau metode yang baru, atau cara yang baru, maka ditelitilah sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedangkan pada penelitian pengembangan, semuanya berangkat dari permintaan atau keinginan di pengguna, dalam hal ini misalkan masyarakat atau permasalahan masyarakat yang kemudian akan mengembangkan sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik. Apa luaran dari penelitian dasar? Secara umum, penelitian dasar luarannya adalah publikasi, informasi yang disampaikan kepada peneliti yang lain secara umum, secara global, sehingga akan menjadi acuan bagi peneliti tersebut, peneliti yang lain. Kalau penelitian terapan, maka outputnya selain publikasi juga ada profesional literatur atau sebuah dokumen yang bisa digunakan oleh profesional yang lain untuk mengembangkan sesuatu atau membuat sesuatu. Penelitian pengembangan adalah impak nyata yang terukur. Jadi ada perbaikan metode, ada perbaikan
cara produksi dan lain sebagainya, itu adalah output dari penelitian pengembangan. Nah, bagaimana jenis penelitian berdasarkan tujuan? Jadi tujuan penelitian bisa eksplorasi, bisa pengembangan, bisa memverifikasi sesuatu, bisa untuk digunakan sebelum kita mengeluarkan kebijakan. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi penelitian eksploratif yang mengeksplorasi, menjawab hipotesis, mencari korelasi, dan menemukan sesuatu yang baru. Penelitian pengembangan, memperdalam pengetahuan, menerapkan teknologi, dan membuat prototipe. Verifikasi itu dari namanya, kita memverifikasi, menguji, atau studi perbandingan, dan kebijakan adalah penelitian yang bertampak pada keputusan publik. Nah, jenis-jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu. Ada penelitian ilmu-ilmu sosial, ada penelitian ilmu-ilmu ekonomi, ada penelitian ilmu alam atau natural science, ada penelitian keteknikan, engineering, dan seterusnya. Sedangkan berdasarkan tempat pelaksanaan penelitian, maka penelitian dibagi menjadi penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Lalu berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan terbagi menjadi penelitian longitudinal dan penelitian cross-sectional. Bedanya apa? Bedanya pada waktu pengamatan. Pada penelitian longitudinal, maka pengamatan adalah pengamatan time series. Kita amati dari waktu ke waktu bagaimana perkembangannya, bagaimana data yang diambil, apa perubahannya. Sedangkan penelitian cross-sectional dilakukan pada satu waktu dan satu kali, tidak ada follow up. Untuk mencari hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, tidak menggunakan pendekatan time series atau dari waktu ke waktu, hanya satu kali, pada satu titik, pada subjek yang berbeda. Berdasarkan taraf penelitian, ada penelitian deskriptif yang hanya menggambarkan keadaan objek, analisa bisa kualitatif dan tanpa pengujian hipotesis. Sedangkan penelitian inferensial adalah penelitian yang menarik kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis. Kemudian jenis-jenis penelitian berdasarkan cara. Ada yang dinamakan operation research atau action research. Penelitian mengenai apa yang sedang dilaksanakan tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Misalnya, mengambil data atau meneliti tentang praktek penanaman padi tanpa memberikan perlakuan-perlakuan. Dibiarkan masyarakat atau petani menanam apa adanya, lalu diukur parameter-parameter yang ingin diukur. Kemudian ada juga penelitian eksperimen. Penelitian yang dengan sengaja menciptakan suatu keadaan untuk diketahui akibatnya. Bisa di lapangan, bisa juga di laboratorium. Dengan men-set parameter-parameter tertentu, misalnya kalau di laboratorium, menanam sesuatu dengan menetapkan suhunya pada 3 perlakuan yang berbeda. Suhu 25, misalkan suhu 29, atau suhu 32. Bagaimana hasil pertumbuhannya? Nah, ini adalah eksperimen. Jadi ada satu parameter yang diukur, yang diciptakan. Tapi kalau penelitian action research, itu parameter-parameter yang tidak bisa dikendalikan, itu dibiarkan. Dan kita mengukur apa yang terjadi dengan adanya parameter-parameter yang tidak kita kendalikan tersebut. Ada lagi jenis-jenis penelitian berdasarkan metode. Kalau dari namanya survei, itu mencari keterangan secara faktual, memperoleh fakta dari gejala yang ada, dan dilakukan terhadap sebuah sampel atau populasi. Sedangkan penelitian eksperimental mungkin juga termasuk di slide sebelumnya, yang berdasarkan cara itu ada penelitian eksperimen, sama manipulasi terhadap objek penelitian, jadi ditetapkan dulu satu perlakuan, kemudian ada kontrol bagaimana kalau tidak diberikan perlakuan, kemudian apa hubungan antar variabel yang diperoleh dari data penelitian yang diambil. Kemudian ada juga penelitian studi kasus. Apa itu penelitian studi kasus? Penelitian studi kasus, penelitian yang memberi gambaran secara rinci tentang latar belakang, karakteristik yang khas dan dari kasus yang kemudian dijadikan sesuatu yang bersifat umum. Masih ada lagi jenis-jenis penelitian berdasarkan output penelitian. Ada penelitian teoritis yang hanya menggunakan penalaran semata untuk memperoleh kesimpulan, jadi bisa menggunakan asumsi, logika, fakta-fakta, dan juga bahkan persamaan matematika bisa diturunkan menjadi sebuah penelitian dan mendapatkan kesimpulan baru. Misalkan dalam ilmu fisika teori. Fisika teori, orang meneliti antariksa dan sebagainya menggunakan persamaan-persamaan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Misalnya tentang lubang hitam di ruang angkasa dan lain sebagainya.
Ada juga penelitian eksperimental, kita ketemu lagi dengan penelitian eksperimental. Dilakukan dengan menciptakan fenomena pada kondisi terkendali untuk menemukan hubungan sebab akibat dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu. Kemudian ada juga penelitian rekayasa atau engineering. Penelitian rekayasa adalah penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kinerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Rancangan tersebut merupakan sintesis yang dipadukan menjadi suatu model dengan spesifikasi tertentu. Demikianlah jenis-jenis penelitian yang kita kelompokkan berdasarkan berbagai macam kriteria, dan nanti kita akan lihat penelitian keteknikan seperti apa. Sampai bertemu kembali pada subtopik berikutnya.